Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video paling visioner dan paling canggih tentang desain pembelajaran. Eits, jangan kabur dulu. Desain pembelajaran kedengarannya sangat serius bukan? Tapi tenang, saya akan bikin ini lebih seru daripada rebutan diskon di Shopee. Sebelumnya, perkenalkan saya Angkudiska Ramadhania dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Oke begini, sebagai seorang guru yang kreatif dan inovatif, saya itu menganggap desain pembelajaran seperti mie instan. Ketika bumbunya pas, siswa akan lahap. Tapi ketika terlalu serius, ya siswa akan ngantuk di kelas. Hari ini saya akan membahas bagaimana membuat desain pembelajaran yang bukan hanya efektif, tetapi cukup untuk membuat siswa tidak tidur di kelas. Nah, teman-teman, gambar yang tadi itu kan menunjukkan peristiwa negosiasi ya. Nah, desain pembelajaran kali ini akan membahas mengenai keterampilan berbicara siswa menggunakan teks negosiasi seperti yang ada pada gambar tadi. Nah, kalian tahu nggak sih teks negosiasi itu apa? Jadi, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi sebagai media untuk mencapai penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Nah, untuk belajar teks negosiasi tersebut, perlu adanya model pembelajaran yang menarik. Model pembelajaran yang digunakan untuk belajar mengenai teks negosiasi adalah model role playing. Apa sih model role playing itu? Jadi, model bermain peran atau role playing adalah model yang melibatkan siswa untuk memainkan peran atau tokoh yang terlibat dalam sebuah peristiwa dalam teks negosiasi. Nah, mengapa sih digunakan model role playing? Kenapa nggak model yang lain? Jadi, di model role playing juga dapat menambah pengalaman belajar, seperti kemampuan bekerja sama siswa, melatih agar lebih komunikatif, serta menafsirkan suatu kejadian tidak hanya melalui sudut pandang sendiri, tapi bisa melihat bagaimana sudut pandang orang lain ketika melihat permasalahan. Nah, selanjutnya, masuk ke desain pembelajaran inovatif. Kenapa sih dipilihnya model role playing ini? Kenapa nggak model yang lain? Nah, jadi model role playing ini membantu siswa belajar teks negosiasi dengan meningkatkan keterampilan berpikir dan bekerja sama dalam bermain peran. Selama proses ini, siswa dilatih untuk menggali lebih dalam informasi yang ditemukan dalam teks bacaan, serta memahami bagaimana negosiasi menemukan kesepakatan lewat karakter dalam sebuah teks. Selain itu, model ini juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan seperti bekerja sama, kemampuan komunikasinya, kemudian kemampuan menghargai pendapat. Dengan demikian, dengan melibatkan siswa secara aktif, role playing menjadikan siswa untuk berpikir kritis, mencari solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi negosiasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara penilaiannya nih. Jadi penilaian dilakukan ada 3 tahap atau 3 aspek. Yang pertama penilaian proses, kemudian penilaian produk, serta penilaian sikap. Nah, penilaian proses berlangsung selama kegiatan pembelajaran guna mengevaluasi peran atau usaha siswa dalam diskusi kelompok untuk memahami teks negosiasi. Nah, aspek yang dinilai itu meliputi keaktifan siswa, kemampuan kerja sama tim, serta bagaimana keseriusan siswa dalam mempelajari teks negosiasi ini. Nah, kemudian yang kedua ada penilaian produk. Jadi, penilaian ini berlangsung pada saat siswa mempresentasikan drama role playing di depan kelas. Aspek yang dilakukan penilaian adalah intonasi dan kelancaran berbicara, interaksi dengan lawan bicara, serta ekspresi dan gestur tubuh yang mendukung penyampaian pesan dalam negosiasi. Penilaian ini berfokus pada kemampuan siswa dalam mengaplikasikan teori negosiasi dalam praktik berbicara yang logis dan persuasif. Kemudian, penilaian sikap menjadi pelengkap dari penilaian sebelumnya dengan menilai aspek dalam diri siswa seperti keaktifan siswa, sikap menghargai perbedaan pendapat, serta sikap disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini penting dilakukan agar guru mengetahui bagaimana siswa dalam belajar, serta mengetahui kekurangan setiap siswa sehingga dapat dievaluasi untuk pembelajaran yang selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran yang diberikan itu meliputi struktur teks negosiasi dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Akan tetapi, fokus kita dalam pembelajaran ini adalah keterampilan berbicara. Jadi, guna mendukung keterampilan berbicara, maka materi yang diberikan juga harus berkaitan. Seperti hal apa saja yang harus dipersiapkan saat berbicara di depan kelas. Hal tersebut didukung beberapa aspek kesiapan menurut UMAH 2019. Yang pertama, berusahalah untuk tetap tenang saat berbicara di depan banyak orang. Jadi, ketika berbicara, jangan ragu guna menyampaikan sesuatu, tetap tenang saat penyampaian, dan jangan panik. Yang kedua, kejelasan dan kualitas suara juga menjadi aspek penting. Karena hal tersebut menjadi penentu pesan yang disampaikan tersampaikan dengan baik melalui suara yang cukup. Ketiga, penggunaan bahasa dan kata-kata itu juga nggak kalah penting loh teman-teman. Jadi penggunaan bahasa dan kata-kata itu digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi kita. Bahasa yang baik dan tepat dapat membantu meningkatkan kualitas presentasi. Dengan tidak terbata-bata, pesan akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada media pembelajaran. Jadi, media yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah media audiovisual. Teks negosiasi yang merupakan teks bacaan menjadi media utama yang digunakan, yang berisi situasi atau cerita negosiasi yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti negosiasi membeli barang, atau mungkin negosiasi menyelesaikan konflik, dan sebagainya. Kemudian, pembelajaran ini juga menggunakan audiovisual berupa video penjelasan. Nah, video ini menjelaskan mengenai hakikat teks negosiasi, kemudian bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara mengemukakan pendapat. Nah, seperti itu. Kemudian, video tersebut ditampilkan untuk memberikan informasi yang jelas dan menarik siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang akan diberikan oleh guru. Nah, kemudian ada langkah pembelajaran. Jadi, langkah pembelajaran yang dilakukan pada model ini adalah yang pertama, pemberian atau pemaparan tujuan pembelajaran oleh seorang guru. Nah, pada langkah ini, guru menggunakan metode ceramah. Kemudian, selanjutnya siswa dibentuk beberapa kelompok kecil, kemudian dibagikan teks negosiasi yang berbeda. Teks negosiasi itu bisa membeli barang, bisa meminta izin, maupun menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pada langkah ini, siswa menggunakan metode diskusi kelompok. Yang selanjutnya adalah siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka melalui simulasi praktik role-playing di depan kelas. Nah, setiap kelompok memainkan peran mereka, sementara siswa lain dan guru memberikan tanggapan mengenai kejelasan dialog, intonasi, dan kelancaran berbicara. Kemudian yang tahap terakhir yaitu penutup. Jadi siswa diajak untuk merefleksikan dan mengevaluasi pengalaman mereka selama proses pembelajaran. Nah, hal ini juga berguna untuk guru agar guru tersebut dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa sehingga dapat menggunakan model pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi itulah desain pembelajaran inovatif dan kreatif. Tapi jika siswa masih bosan setelah ini, tenang, itu bukan salah desain pembelajaran, tapi salah meja mereka yang terlalu nyaman untuk tidur. Sekian dari saya. Kalau kalian suka video ini, bisa like dan bagikan ke guru lainnya ya, atau setidaknya ke tukang cilok deh. Siapa tahu tukang cilok itu butuh juga desain pembelajaran. Terima kasih, bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video